sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat bersuka cita pada pagi hari ini karena bisa hadir kembali untuk berbagi berkat rohani, yaitu berkat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini ada pesan Tuhan yang akan Dia berikan dalam kehidupan kita, sehingga pesan tersebut, yaitu kebenaran firman Tuhan, dapat kita jadikan pedoman maupun prinsip di dalam kita melangkah pada hari-hari terakhir ini. Saya percaya saudara bahwa hidup kita akan kuat, hidup kita akan kokoh ketika kita melangkah dengan prinsip yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita mengawali program ini di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, Bapa di sorga, bersyukur karena Tuhan masih mempercayakan kami untuk melalui hari ini. Kami bersyukur karena mata kami masih bisa terbuka dan melihat segala ciptaan Tuhan yang indah. Kami bersyukur karena kami masih bisa bernafas. Kami bisa menghirup oksigen yang adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, orang-orang yang percaya. Kami bersyukur pula juga ya Tuhan, karena tangan kami masih bisa bergerak, kaki kami masih bisa melangkah, seluruh organ tubuh kami masih bisa berfungsi dengan baik. Dan pada pagi hari yang indah ini, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, saudaraku yang terkasih. Kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam kitab Injil Lukas. Pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13, sampai kepada ayatnya yang ke-35. Sebuah narasi yang terjadi setelah Yesus bangkit dari kematian. Perikop yang kita dapat baca mulai dari ayatnya yang ke-13 sampai kepada ayatnya yang ke-35. Adalah Yesus menampakkan diri di jalan menuju ke Emmaus. Beberapa hari yang lalu, saudaraku, kita sudah merayakan hari kematian Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, di mana Dia mati di salib untuk menebus setiap dosa umat manusia. Bilur-bilurnya tertumpah untuk menyembuhkan segala penyakit rohani, yaitu dosa di dalam kehidupan manusia. Dan firman Tuhan menuliskan bahwa pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan maut. Dia menang atas maut. Dan di dalam ayatnya yang ke-13 sampai kepada ayatnya yang ke-35, di sana kita mendapatkan sebuah narasi yang terjalin di antara murid Yesus di dalam perjalanan menuju ke sebuah kampung ataupun desa di Palestina yang bernama Emmaus. Di dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus dari Yerusalem yang kira-kira, kata firman Tuhan, 7 mil jauhnya. Tanpa mereka sadari, mereka mengalami sebuah pengalaman spiritual di mana mereka berjumpa dengan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah bangkit dari kematian. Firman Tuhan menuliskan begini, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, kata firman Tuhan, dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka.
lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kita mendapati di dalam narasi ini, saudara, ada beberapa tokoh. Yang pertama, yaitu Yesus sendiri yang datang menghampiri kedua muridnya yang hendak melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju sebuah kampung atau desa yang bernama Emmaus. Nah, tokoh kedua tentunya itu adalah kedua murid Yesus, di mana firman Tuhan menuliskan salah satunya itu bernama Kleopas. Dan tokoh ketiga, di akhir dari narasi ini kita mendapati sebuah penjelasan tentang ke-11 murid Yesus yang sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Di dalam ayat 16 jelas firman Tuhan menuliskan, saudaraku, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi di dalam perjalanan kedua murid Yesus ini menuju desa Emmaus yang ada di Palestina, saudara, Yesus menghampiri mereka dan mulai bercakap-cakap. Yesus mulai berdialog dengan kedua muridnya, tetapi kedua muridnya tersebut tidak dapat mengenal Dia. Kenapa kedua muridnya tersebut tidak dapat mengenal Dia? Karena firman Tuhan menuliskan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saya melihat di dalam bahasa asli, yaitu di dalam bahasa Yunani, teks menghalangi di sana memakai kata krateo. Krateo ini adalah sebuah kata yang berasal dari kata dasar, yaitu kratos, yang artinya menggunakan kekuatan untuk merebut atau mempertahankan. Nah, saya melihat kenapa kedua murid Yesus tidak dapat mengenal Dia saat itu. Karena begini, ada sebuah pandangan, ada sebuah perspektif, ada sebuah paradigma, yaitu paradigma murid-murid Yesus itu sendiri, yang memandang bahwa tidak mungkin Yesus akan bangkit kembali. Dan di dalam ayatnya yang ke-25, saudaraku, jelas Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Jadi ada sebuah pola pikir, ada sebuah perspektif yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan di dalam ayatnya yang ke-17, saudaraku, sampai kepada ayatnya yang ke-24, di sana kita mendapati sebuah dialog begini. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dalam bahasa lain, dengan muka sedih. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Coba lihat, saudara. Kleopas berkata kepada Yesus, "Engkau orang asing. Bagaimana mungkin seorang yang terus bergaul dengan Yesus tapi berkata bahwa Yesus itu adalah seorang asing?" Ayat 19 katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Ayat 19 Yesus berkata, "Apakah itu?" Yang menjadi pertanyaannya, apakah Yesus tidak tahu apa yang sedang terjadi? Jawabannya tidak. Tetapi Yesus mencoba untuk membangkitkan rasa mereka, keyakinan mereka. Yesus coba untuk mengarahkan di dalam dialognya kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah bangkit dan berada di tengah-tengah mereka. Ayat 20 bilang begini,
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ayat 25, jelas firman Tuhan berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi dialog Yesus bersama dengan kedua muridnya. Yesus memiliki tujuan, yaitu supaya murid-muridnya kembali percaya bahwa dia adalah Mesias yang harus menderita untuk menggenapi segala yang tertulis di dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa sampai kepada segala kitab nabi-nabi. Ayat 28 bilang begini, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Jadi waktu di dalam persekutuan, ketika Yesus memecah-mecahkan roti, firman Tuhan menuliskan, seketika itu juga terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat 33, di mana ada satu situasi mereka hendak bangun, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Jadi Yesus coba untuk membuka pikiran mereka dengan segala tradisi ataupun kebiasaan yang Yesus lakukan bersama-sama dengan muridnya, yaitu perjamuan roti. Bukankah ini adalah tradisi yang Yesus lakukan bersama dengan muridnya, dan tradisi ini pun yang kita lakukan sampai saat ini di dalam perjamuan kudus, yaitu kita memecah-mecahkan roti, kita meminum anggur yang adalah simbol dari darah Yesus, dan roti itu adalah simbol dari tubuh Kristus
Dan yang kita yakini waktu ketika kita masuk ke dalam sakramen perjamuan asa yang kudus, ketika kita mengangkat roti, kita percaya bahwa roti itu adalah benar-benar tubuh Kristus. Dan ketika kita mengangkat cawan dan kita meyakini bahwa cawan itu adalah benar-benar darah Yesus. Jadi tradisi ini yang Yesus lakukan. Dan firman Tuhan menuliskan bahwa terbukalah mata mereka. Dari narasi ini, saudaraku, ada 3 hal yang dapat kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, saudara, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, ketika kita membaca segala narasi yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan, janganlah kita memakai pandangan kita sendiri. Kita mesti menemukan ide yang ditulis oleh penulis. Kita mesti menemukan kebenaran yang sesungguhnya yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Kebenaran diri sendiri itu adalah kebodohan yang membutakan mata kita, sehingga kita tidak memahami segala kebenaran firman Tuhan. Kebenaran diri kita sendiri itu adalah sebuah kebodohan yang membutakan mata kita, sehingga kita tidak dapat mengenal Allah secara pribadi. Kebenaran diri kita sendiri ini adalah kebodohan yang membutakan mata kita, sehingga kita tidak dapat mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mesti kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan yang kedua, saudaraku, di dalam persekutuan Yesus bersama dengan murid-muridnya, di dalam ayatnya ke-30 sampai kepada ayatnya yang ke-31, di sana kita mendapati sebuah pelajaran begini. Persekutuan dengan Allah dapat membuka mata hati dan pengertian kita. Amin. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, mata hati kita yang selama ini terselubung, Tuhan buka, sehingga kita dapat memahami segala yang difirmankan Tuhan, dan kita dapat mengenal Allah secara pribadi. Dan yang ketiga, saudara, dari narasi ini, mulai dari ayatnya yang ke-32 ini, saudara, firman Tuhan menuliskan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Bukankah hati kita membara? Bukankah hati kita mendidih ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudaraku, saya percaya bahwa perkataan Yesus, firman Tuhan itu hidup. Amin. Firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah yang sanggup membuat hati kita berkobar-kobar, yang sanggup membuat roh kita kembali menyala-nyala dan kita kembali antusias untuk mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Saya percaya, saudara, firman Tuhan ini hidup dan berkuasa. Segala narasi demi narasi yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan ini berkuasa, saudara, untuk menjelaskan segala pribadi Allah dan segala kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. 3 hal ini yang dapat kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita, saudaraku yang terkasih. Mari kita memandang segala yang difirmankan Tuhan dari perspektif firman Tuhan itu sendiri. Mari kita mengenal Allah secara pribadi dari perspektif kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Mari kita mengenal segala rencana Tuhan dari perspektif kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan saya percaya bahwa persekutuan dengan Allah ini dapat membuka mata hati kita. Kita dapat memperoleh pengertian akan takut akan Tuhan. Kita dapat memperoleh pengertian mengenai pengenalan akan Allah secara pribadi. Dan saya percaya, saudaraku, bahwa firman Tuhan itu hidup yang dapat membuat kita kembali menyala-nyala, kembali antusias di dalam kehidupan ini. 3 poin ini yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa kita semuanya kembali antusias untuk mengiring Tuhan. Kita terus
memiliki kehausan menjadi orang yang percaya sampai kedatangan yang kedua kali, dia mendapati kita tetap setia. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang mendengarkan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.